Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai arus listrik, hukum Ohm, serta rangkaian series dan rangkaian paralel. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff serta energi dan daya listrik. Oleh sebab itu, silakan buka buku paket kalian halaman 82 sampai 83, atau jika ada buku LKS silakan buka halaman 80 mengenai hukum 1 Kirchhoff dan halaman 85 sampai 86 untuk energi dan daya listrik. Apa itu hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus listrik yang menuju ke persambungan sama dengan jumlah arus listrik yang meninggalkan persambungan. Pada hukum 1 Kirchhoff dirumuskan dengan sigma I1 sama dengan sigma I2, di mana sigma I1 merupakan jumlah arus listrik yang menuju titik persambungan A dan sigma I2 merupakan jumlah arus listrik yang meninggalkan titik persambungan A. Kalian bisa buka buku LKS kalian di halaman 80. Perhatikan gambar yang di nomor 1 ya. Pada buku LKS kalian, pada gambar tersebut dinyatakan bahwa muatan pada Q1, Q2, Q4 itu mengarah ke titik P. Sedangkan muatan Q3 dan Q5 itu keluar dari titik P. Maka jumlah Q masuk itu merupakan muatan Q1 ditambah muatan Q2 ditambah muatan Q4. Sedangkan jumlah Q keluar merupakan Q3 ditambah Q5. Jika kita membagi muatan dengan jumlah selang waktu, maka kita akan mendapatkan rumus I yang sudah diberikan tanda kotak di buku LKS sendiri. Pertama kali ditemukan oleh Robert Gustav Kirchhoff, seorang fisikawan berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 sampai 1887. Nah, ia menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Jadi, intinya pada hukum Kirchhoff itu jumlah I masuk harus sama dengan jumlah I keluar. Coba kalian perhatikan buku LKS kalian. Di buku LKS kalian terdapat penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Di situ dijelaskan ada penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian seri serta penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, jumlah tegangan mengalir arus listrik I itu jumlahnya akan sama untuk setiap lampu. Jadi pada rangkaian seri, nilai I yang masuk itu sebanding dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Sedangkan pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah arus yang masuk itu akan terpecah ke berbagai jumlah lampu yang terdapat pada rangkaian tersebut. Jika di suatu rangkaian misalnya terdapat 3 buah lampu, maka jumlah kuat arus listrik yang masuk itu akan dibagi ke 3 buah lampu tersebut. Sehingga pada hukum Kirchhoff 1 untuk rangkaian paralel berlaku I masuk sama dengan I keluar, dengan nilai I merupakan penjumlahan antara kuat arus pada lampu pertama ditambah kuat arus pada lampu kedua ditambah kuat arus pada lampu ketiga hingga lampu seterusnya.
Jika pada rangkaian seri nilai I yang masuk itu jumlahnya akan sama untuk nilai I pada lampu pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya. Maka pada rangkaian paralel nilai I yang masuk itu akan dibagi ke beberapa lampu yang terdapat pada rangkaian tersebut, sehingga nilai I-nya merupakan penjumlahan dari setiap lampu yang ada di rangkaian paralel. Ini penjelasan Ibu mengenai hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai energi listrik dan daya listrik. Kalian silahkan buka buku LKS kalian halaman 85. Sebelumnya, apa itu energi listrik? Di buku LKS kalian dijelaskan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Energi listrik dapat diubah menjadi energi kalor dengan cara mengalirkan arus listrik melalui elemen pemanas. Besar energi listrik sebanding dengan besar tegangan listrik. Artinya, jika tegangan listrik semakin besar, maka energi listrik yang dihasilkan pula akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika tegangan listriknya kecil, maka energi yang dihasilkan juga akan kecil. Besarnya energi listrik itu sebanding dengan besar kuat arus listrik. Jika energi listriknya besar, maka kuat listriknya akan besar, dan begitupun sebaliknya. Jadi, energi listrik itu akan sebanding dengan tegangan listrik serta kuat arus listrik. Di buku paket ini kalian bisa lihat bahwa energi listrik yang dilepaskan dapat diubah menjadi kalor yang sebanding dengan beda potensial, kuat arus, dan waktu, yang dapat dinyatakan melalui persamaan W sama dengan Q dikali V. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai energi listrik. Setelah kalian ketahui bahwa untuk mencari energi listrik, kalian dapat menggunakan rumus W sama dengan V dikali I dikali T, di mana V merupakan beda potensial, I merupakan kuat arus, dan T merupakan waktu. Selain itu, kalian juga dapat mencari W dengan rumus I kuadrat dikali R dikali T. Dari mana kalian mendapatkan rumus I kuadrat dikali R dikali T? Sebelumnya, kalian mengetahui bahwa untuk mencari beda potensial, kalian dapat melakukannya dengan mengalihkan kuat arus dengan hambatan, yang mana rumus ini berasal dari rumus hambatan. Nah, dari sini kemudian kita masukkan nilai I, sehingga untuk mendapatkan rumus ini kalian masukkannya dari sini, rumus V dikali I dikali T. Karena V sama dengan I dikali R, maka kalian tulis I dikali R dikali I dikali T. Karena I ada 2, maka kalian dapat menggabungkannya menjadi I kuadrat dikali R dikali T. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan rumus mencari W dengan rumus W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali delta T. Jadi kalian dapat menggunakan rumus pertama, kedua, atau ketiga untuk mencari energi listrik. Selanjutnya, apabila kalian ingin mencari daya listrik, kalian disebutkan bahwa pada listrik dinamis, daya listrik adalah jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Besarnya daya listrik dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per
T. Kalian dapat menggunakan rumus P sama dengan W per T. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan rumus P sama dengan V dikali I. Dari mana kalian mendapat rumus P sama dengan V kali I? Asal mula rumus ini merupakan rumus turunan dari P sama dengan W kali T. Jika kita turunkan, P sama dengan W per T. W merupakan rumus energi. Sehingga apabila kita turunkan rumus energi, kalian akan mendapatkan rumus V dikali I dikali T per T. Karena ini sama-sama T, yaitu waktu, maka T-nya bisa kalian coret hingga didapatkanlah rumus P sama dengan V dikali I. Listrik juga kalian dapat menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Dengan ketentuan W merupakan energi listrik, P daya listrik, Q muatan, V beda potensial, I kuat arus, R resistor atau hambatan, dan T selang waktu. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai hukum 1 Kirchhoff serta energi listrik dan daya listrik. Apabila ada yang belum kalian paham, silahkan tanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.